Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 26 Maret 2026 bersama Pastor Victorium Nathanael Ginting OFM Konventual dari Medan. Selamat mendengarkan. Salam damai, sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih. Renungan hari ini, tanggal 26 Maret 2026, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes, bab 8, ayat 51 sampai ayat 59. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, umurmu belum 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Tuhan memberi hidup. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menggarisbawahi pentingnya beriman kepada Yesus, sabda Allah yang hidup. Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Dia hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia Allah yang sudah ada sejak semula bersama dengan Bapa. Namun pemahaman ini tidak serta-merta diterima oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengenal Yesus hanya sebagai anak tukang kayu dari Nazaret. Tentu pengalaman yang sama juga pernah terjadi dalam hidup kita. Kita kadangkala menilai langsung dari hal fisik, lahiriah, latar belakang seseorang. Kita tidak melihat ketulusan, motivasi, kebaikan, dan juga pertobatan seseorang. Kita sering melihat yang tampak, tetapi Allah melihat hati seseorang. Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan peristiwa dan diskursus Yesus dengan orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Padahal sesungguhnya Yesus menyatakan kebenaran dan kebaikan Allah. Siapakah Yesus yang wafat pada hari Jumat Agung? Jawaban yang hari ini diberikan oleh Yesus dalam Injil adalah, Aku adalah yang kekal. Dia yang wafat di atas kayu salib adalah Allah yang kekal. Sebelum Abraham ada, aku ada, sabda Yesus. Hari ini Yesus mewahyukan dirinya sebagai Allah yang menjadi manusia. Abraham telah dijadikan olehnya karena sebelum Abraham datang, dia telah ada. Dia adalah kekal sejak semula.
Yesus telah ada dan akan ada. Dia berasal dari Bapa, maka dari itu dia mengenal Bapa. Yesus membuka bagi kita pintu kepada kekekalan. Yesus adalah sabda Bapa, kebijaksanaan Bapa. Yesus melakukan kehendak Bapa dan apa yang disabdakan oleh Bapa. Yesus datang bukan untuk melakukan kehendaknya, melainkan kehendak Bapanya sebagaimana disabdakan olehnya. Karena Yesus hidup dalam kekekalan, dia juga memberi kekekalan kepada kita murid-muridnya. Dia memberi hidup kepada kita di dunia dan memberi gambaran penampakan hidup di masa yang akan datang. Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi hidup melalui wafat, sekalipun dia tidak seharusnya wafat karena ia tidak berdosa. Kematian adalah hukum dari dosa, karena dia telah menanggung dosa kita, sehingga ia rela menderita hukuman yakni kematian. Namun demikian Allah telah membangkitkannya karena ia tidak berdosa. Yesus sendiri bersabda, "Aku adalah sabda Allah. Akulah Allah yang menjadi daging. Sebelum Abraham ada, aku ada." Saudara-saudari terkasih, mari kita senantiasa menyadari kebaikan dan kasih Yesus bagi kita yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia senantiasa memberi hidup kepada kita lewat sabdanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mari kita akrab dengan Yesus lewat firman-Nya, firman yang memberi hidup, firman yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari kita teguhkan iman kita dan senantiasa mengandalkan Yesus lewat firman-Nya. Darinya kita akan memperoleh hidup dan hidup kita akan memberi kehidupan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis, 26 Maret 2026. Terima kasih kepada Pastor Victor untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.